dan salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Bisa jawab di komen atau lewat reaction ya. Bisa kasih reaction nih sesuai mood kalian hari ini gimana. Wah, katanya baik semua ya kabarnya hari ini. Oke, jadi perkenalkan aku Okta sebagai moderator yang akan menemani Sabrol hari ini. Nah, Sabrol hari ini itu dikoordinasi oleh tim Sabrol bulan Juli yang sempat ketunda nih sampai bulan September. Nah, di tim Sabrol Juli ini ada aku, ada Dani, ada Kariskina, dan ada Kak Salwa. Sabrol kali ini kami mengangkat tema kenali diri menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria. Kami mengangkat tema ini dengan harapan setelah Sabrol ini selesai, teman-teman bisa lebih mengenali diri sendiri nih sebagai remaja. Maka dari itu, di Sabrol kali ini, kami mempunyai Dani. Halo Dani. Halo Okta, halo teman-teman semua. Nah, di sini kami mempunyai Dani sebagai salah satu keluarga Ilimak sekaligus duta genre Bengkulu yang bakal sering-sering ke kita nih tentang gimana cara mengenali diri, apa itu life skill, terus mengelola emosi, dan masih banyak lagi. Pasti udah nggak sabar banget kan semuanya? Gimana nih Dani? Kita mulai aja kali ya. Oke, Langsung saja waktu dan layar dipersilahkan. oke, terima kasih Okta atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Sore Oke, Dani. di kesempatan Mas ini, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Aku boleh minta tolong Kak Fani atau Okta untuk share screen materinya. Oke, terima kasih banyak Kak. Jadi kita hari ini akan membahas dan sama-sama belajar tentang kenali diri menjadi remaja sehat, cerdas, ceria. Jadi untuk menjadi seorang remaja itu nggak cuma harus sehat aja gitu, tapi juga kita punya dimensi lain yaitu cerdas dan cerianya. Karena remaja ini fase-fasenya kita untuk bisa mengeksplor diri dengan semaksimal mungkin seperti itu teman-teman. Sekali lagi aku ucapin selamat datang untuk teman-teman keluarga Ilimak dan juga teman-teman lain yang baru bergabung, mungkin boleh on kamera. Nah, boleh next slide, Kak. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, yang berarti kalau kita tidak kenal dengan orang itu, maka kita tidak bisa memiliki perhatian nih ke orang tersebut. Jadi dalam hal ini, Dani ingin teman-teman sekalian bisa bisa kenal dengan Dani dengan artian teman-teman bisa memiliki perhatian dan fokus yang lebih dalam pembicaraan kita di sore hari ini. Jadi Dani merupakan seorang pelajar dan remaja yang berusia 16 tahun, aktif sebagai Duta Genre Bengkulu tahun 2023 yang merupakan aktivis muda dan siswa berprestasi, alhamdulillah. Dan di sini Dani ingin untuk sharing ke teman-teman sekalian untuk memotivasi dan juga memberi inspirasi bagaimana caranya kita menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria dengan banyak sekali prestasi dan juga pengalaman hidup seperti itu. Jadi Dani juga aktif sebagai aktivis muda dan juga ikut tergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kemasyarakatan dan juga keagamaan, sosial dan lingkungan hidup seperti itu. Boleh minta tolong next Kak. Nah, di selanjutnya aku mau kenalin teman-teman dengan genre. Kira-kira teman-teman udah kenal sama genre belum? Boleh dong untuk di kolom chatnya diramein. Kalau udah kenal bilang kenal gitu. Kalau belum belum gitu kan. Belum tahu atau gimana gitu. Belum tuh. Ines bilang belum. Kak Reza juga belum. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu genre, jadi aku bakal kenalin. Di Indonesia ini memiliki suatu lembaga pemerintahan yang bernama BKKBN atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang dimana itu mengatur dari segi kependudukan dan juga bagaimana caranya
organisasi ini mengatur dari segi perencanaan dari remaja dan juga di kehidupan terutama untuk berkeluarga. Nah, BKKBN ini menaungi sebuah organisasi di bawahnya yaitu Genre yang dimana ini merupakan forum remaja untuk sama-sama belajar merencanakan dengan menjauhi teriak KRR atau salam genre itu seperti ini. Katakan tidak pada seks bebas, kemudian pernikahan usia anak, dan penyalahgunaan nafsa dan terorisme. Selain itu, di genre juga mengajarkan kita sebagai remaja untuk sama-sama bisa merencanakan dan juga memberikan kesiapan yang matang untuk kita berkeluarga dan merencanakan masa depan. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang belum kenal genre bisa cari di Instagram tuh karena di daerah seluruh Indonesia itu ada yang namanya forum genre kota, kabupaten atau provinsinya seperti itu. Boleh minta tolong next Kak. Nah, tadi aku udah kenalan juga udah kenalan sama genre. Selanjutnya aku minta tolong Okta nih memimpin tentang giliranmu untuk memperkenalkan diri yang ini juga merupakan sesi ice breaking sama implementasi langsung tentang mengenal diri. Silakan. Nah, makasih Dani. Oke, jadi sekarang ayo nih. Ada nggak ya yang mau ngenalin dirinya dari nama, usia, terus lagu favorit apa yang menggambarkan tentang kisah hidupnya nih? Atau mungkin dari Kak Dani dulu, boleh? Gimana nih kalau Kak Dani? Oke, terima kasih Okta atas kesempatannya. Jadi, aku mau kenalin secara singkat lagi. Nama panggilanku Dani, usiaku 16 tahun. Lagu favorit yang menggambarkan kisah hidupku itu lagu dari Tulus yang berjudul Diri. Karena aku juga sering itu kan kayak merasa kalau setiap kata dan kalimat yang ada di lagu Diri ini menggambarkan diriku banget. Dan di lagu ini juga aku bisa mengapresiasi sekaligus mengevaluasi diriku. Seperti itu. Wah, keren banget nih Dani. Oke, dari teman-teman ada nggak nih yang mau ngenalin dirinya? Atau mau aku tunjuk mungkin? Atau dari aku ya, kalau aku, nama panggilanku Okta, usianya 16 tahun, dan lagu favorit yang menggambarkan kisah hidupku tuh, menurut aku lagunya Naura yang Setinggi Langit, itu sama kayak aku yang bermimpinya setinggi langit ya. Gimana nih? Femil mungkin? Kalau aku sih Kak, izin memperkenalkan diri, nama aku Femil, usia aku 14 tahun. Menurut aku sih lagu favorit yang menggambarkan kisah hidup aku sih Tutur Batin. Soalnya di lagu itu tuh banyak banget motivasi di dalam hidup aku yang di masa remaja ini harus diterjang banyak masalah, tapi kita harus tetap kuat gitu. Itu sih menurut aku. Makasih ya. Wah, keren banget nih Femil. Kalau yang lain gimana nih? Kalau Kak Fani gimana Kak Fani? Oke, halo semuanya. Mungkin kalian udah tahu aku ya. Aku Fani Zarfa Nabila. Kalian bisa panggil aku Fani. Usia aku sekarang 18 tahun. Lagu favorit yang menggambarkan kisah hidup tuh Tulus, lagu Tulus yang judulnya tuh Manusia Kuat. Kalian mungkin tahu ya lagunya. Dimana setiap manusia itu pasti bakal kuat karena yang namanya rintangan itu pasti bakal datang ketika kalian perjalanan hidup gitu dan gimana caranya kalian harus bisa mengatasi itu semua dan lagu ini tuh kayak apa ya kayak bagus gitu dan itu termasuk favorit dari Cavani gitu. Salam kenal semuanya. Wah, salam kenal Kak Fani. Keren banget nih. Udah kali ya, atau mau satu lagi nih Dani? Boleh deh satu orang lagi. Satu lagi siapa ya kira-kira? Firdaus mungkin? Oke, thank you Okta. Dan sebelumnya namaku Firdaus, boleh panggil apa aja, Firdaus atau Ayala juga nggak apa-apa. Usia aku sekarang 16 tahun, lagu yang menggambarkan hidupku, apa ya, bingung sih karena terlalu banyak. Cuma mungkin kalau yang sekarang yang relate itu lagu It Gitaf yang baru, lagu Satu-Satu. Karena mungkin kayak banyak permasalahan hidup kita yang kita lewatin, tapi harus diselesaikan ya tetap satu-satu gitu. Terima kasih. Makasih Firdaus. Oke, keren-keren banget nih. Lanjut kali ya Dani.
Oke, terima kasih Firdaus, Okta, terus Kak Fani juga Femil yang udah memberanikan diri untuk mengenalkan dirinya ke orang lain. Dan apresiasi juga untuk kalian berarti sudah bisa kenal sama diri sendiri. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa untuk cerita ke dirinya sendiri kalau lagu favorit kalian itu apa dan benar-benar dihayati. Ini tuh menggambarkan kisah hidupmu. Oke, boleh Kak, next. Nah, aku mau minta pendapat teman-teman siapa sih remaja dan menurut teman-teman itu gimana seperti itu kan. Aku minta pendapat teman-teman aja, kira-kira remaja itu siapa, terus kenapa mereka disebut remaja. Mungkin aku boleh minta tolong Kak Aini boleh? Menurut aku, remaja itu yang fase di mana seseorang berusaha untuk mulai mengetahui dirinya sendiri, mulai untuk berinteraksi dengan banyak orang, dan ketemu lebih banyak orang lagi. Terus memiliki sifat ataupun mood yang naik turun, dan ya intinya seorang manusia yang sedang berusaha untuk mengenal diri sendiri dan mengenal lingkungan sekitar. Oke, terima kasih ya Kak. Betul teman-teman tadi yang udah dikatakan bahwa remaja itu adalah masa-masanya kita mengeksplor tuh rasa ingin tahunya juga tinggi dan tentunya mood-moodan seperti itu. Boleh next Kak? Nah, kita akan bahas menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional bahwa remaja adalah individu yang berusia 10-24 tahun yang belum menikah. Remaja merupakan masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Jadi masa ini juga masa-masanya kita sebagai remaja itu labil dan kadang bingung untuk menentukan sebenarnya kita ini apa sih, siapa sih, dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Boleh Kak, next. Nah, selanjutnya itu pengertian mengenal diri karena sesuai dengan tema sabrol kita hari ini yaitu sama-sama untuk mengenal diri agar menjadi remaja yang sehat, cerdas dan ceria. Jadi Dani mau kasih informasi dengan teman-teman sekalian bahwa menurut seorang psikolog yang bernama Alzena Mashikoiri yaitu suatu pengenalan diri itu atau self awareness adalah kemampuan untuk dapat melihat diri sendiri secara jelas dan objektif. Jadi objektif ya teman-teman, bukan subjektif, bukan mengada-ngada, tetapi memang benar-benar faktanya seperti itu dan kalian sadar. Dan termasuk dalam memantau pikiran, emosi, dan juga tekanan-tekanan yang sudah dirasakan. Sebagai seorang remaja, mengenal diri dirasa perlu dan sangat amat perlu agar bisa melangsungkan 5 transisi kehidupan. Jadi 5 transisi kehidupan itu ada yang pertama, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Harapannya teman-teman udah sehat dan juga bersih semua ya dalam melakukan kehidupannya. Dan yang kedua itu melanjutkan pendidikan atau tahap yang sekarang rata-rata teman-teman lagi jalani. Yang ketiga itu berprofesi atau memiliki pekerjaan. Yang empat dan yang lima ini bisa kebolak-balik bermasyarakat yang baik dulu atau menikah dulu baru bermasyarakat dulu sesuai dengan kesiapan yang matang. Nah, dengan melangsungkan 5 transisi kehidupan tersebut kita bisa nih berarti kita sudah mampu untuk merencanakan dan juga kita bisa mengimplementasikan di dunia nyata bahwa aku loh individu yang udah mengenal diri dan mampu untuk merencanakan masa depan. Seperti itu. Boleh Kak lanjut? Nah, mengenal diri itu penting, baik dari perilakunya, kekurangannya, kelebihannya, kepribadian, minat, emosional, dan juga bahkan bakat dan lain sebagainya tentang diri teman-teman sendiri. Mulai dari warna favorit, kemudian makanan kesukaan, apa yang teman-teman bisa, yang teman-teman nggak bisa, itu tuh harus benar-benar teman-teman rasakan dan dalami, dan juga harus punya sebuah solusi seperti itu. Misal aku nih, misal punya kelebihan di bidang public speaking. Tetapi aku juga punya kekurangan karena aku itu pelupa. Nah, bagaimana caranya pelupa itu bisa teratasi? Yaitu dengan cara aku selalu ngebuat notes ataupun bagaimana caranya aku bisa membuat satu peringatan untuk diriku sendiri agar aku nggak lupa seperti itu. Dengan gitu juga aku udah bisa nih mengontrol antara kelebihan dan kekuranganku agar tetap balance dan tidak sampai terlihat banget ketimpangannya. Karena pada dasarnya emang manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, tetapi bagaimana juga caranya kita sebagai manusia bisa memposisikan dan beradaptasi terhadap lingkungan kita agar tidak
kita itu kewalahan nih dalam melangsungkan interaksi sosial. Karena manusia juga makhluk sosial, membutuhkan satu sama lain, tetapi juga harus bisa nih untuk kita bertindak sama-sama. Boleh lanjut, Kak? Nah, mengenal diri ternyata itu merupakan dimensi atau indikator pertama dari yang namanya life skill. Selain mengenal diri itu ada 9 indikator lainnya, teman-teman, yang nantinya akan kita bahas sama-sama. Nah, 9 indikator life skill ini tuh merupakan salah satu syarat ibaratnya. Kalau kita bisa melangsungkan dan juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan bisa menjadi manusia yang menebarkan positive vibes dan juga menyebarkan meaningful youth participation kita di lingkungan sehari-hari seperti itu. Karena posisinya kita adalah sebagai seorang remaja. Boleh next, Kak? Nah, kita masuk ke bagian life skill nih, yang merupakan di dalam bagiannya itu ada yang namanya mengenal diri. Karena tadi mengenal diri mungkin udah kita jelasin sedikit dan juga secara mendasar, kita akan masuk ke dimensi atau indikator-indikator life skill lainnya. Boleh Kak minta tolong next? Nah, life skill itu kemampuan untuk beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan manusia untuk menghadapi tuntutan dan tantangan hidup secara efektif. Misalnya, kita memiliki suatu keterampilan nih. Misal, aku lagi lapar, tetapi aku juga nggak bisa keluar dan aku punya suatu bahan untuk bisa aku masak. Lalu aku masaklah itu. Dan memasak tadi dapat kita sebut dengan yang namanya life skill, teman-teman. Karena itu merupakan suatu kemampuan untuk kita bisa memecahkan permasalahan kita tadi atau yang namanya itu life skill tadi teman-teman. Jadi kita bisa percaya bahwa life skill itu benar-benar sangat memberikan dampak yang baik nih kepada kehidupan kita agar kita bisa memecahkan dan juga menjadikannya solusi dalam kehidupan sehari-hari. Boleh Kak, next. Nih, ada 10 life skill yang harus kamu kuasai. Sebelumnya life skill itu dibagi menjadi 2 bagian, 2 jenis. Yang pertama itu ada soft skill, mungkin teman-teman udah pernah dengar, yaitu skill yang kita miliki sejak lahir dan emang ibaratnya itu diibaratkan atau dikatakan banyak orang itu sebagai suatu kebiasaan yang memang udah kebawa dari orok atau dari lahir seperti itu kan. Seperti berjalan, kemudian cara memegang, cara menulis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu ada hard skill atau kemampuan teknis yang kita miliki dengan harus berlatih, juga harus untuk bisa diasah terus-menerus. Seperti yang namanya kita belajar atau pernah dengar itu seperti berekspresi atau puisi, kemudian berolahraga, atau teman-teman orang yang sastra banget, terus teman-teman bisa public speaking, kemudian teman-teman juga bisa menguasai dari segi tari dan lain sebagainya, itu merupakan suatu kemampuan atau life skill yang disebut dari bagian hard skill tadi. Nah, di sini ada mengenal diri, mengelola emosi, berpikir kritis, kreatif, membuat keputusan, hubungan interpersonal, empati, komunikasi efektif, mengatasi masalah. Kita akan kupas tuntas bersama 10 indikator atau 10 bagian dan dimensi yang harus kita kuasai agar kehidupan kita itu memiliki keterampilan seperti itu kan. Siapa yang nggak mau hidupnya itu punya suatu keterampilan atau kemampuan untuk bisa mengatasi permasalahan dalam hidupnya. Pasti semuanya mau kita itu sama-sama dapat bermanfaat baik dari diri sendiri maupun orang lain seperti itu. Karena mengenal diri tadi udah dibahas, mungkin kita bisa ke mengelola emosi. Boleh Kak, lanjut? Nah, mengelola emosi itu berarti bagian dari di dalam diri kita nih, yang ternyata itu juga bisa kita kontrol. Nggak semena-mena emosi itu muncul karena dari orang lain, teman-teman. Kadang emosi juga muncul karena mood kita yang nggak baik seperti itu, atau kejadian yang benar-benar tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan Dani ingin untuk teman-teman menerapkan tips mengelola emosi ini. Yang pertama, kesadaran diri. Teman-teman harus sadar siapa diri teman-teman. Kemudian teman-teman harus kembali lagi ke poin satu, yaitu mengenal diri. Teman-teman itu sebenarnya berada di bagian apa. Tidak semua hal yang ada di dunia, di dalam kehidupan ini harus teman-teman miliki seperti itu. Karena pada dasarnya kita juga sudah diatur rezekinya, sudah diatur takdirnya, dan kita itu harus bisa menjalankan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah memaksakan dan harus sadar siapa sih aku sebenarnya.
Kemudian yang kedua, itu teknik relaksasi. Teman-teman bisa melakukan meditasi atau olahraga, melakukan hobi-hobi teman-teman, dan juga yang namanya refleksi nih. Teman-teman bisa menuliskan atau membuat jurnal seperti itu untuk bercerita nih tentang apa yang teman-teman lakukan. Biasanya kalau kita lagi emosi dengan kita melakukan hal-hal menulis dan membuat jurnal itu, kita akan bisa meluapkannya dari kegiatan yang kita lakukan. Begitu juga dengan poin yang ketiga ini, yaitu berbicara dan berbagi. Kalau teman-teman udah mulai emosian, teman-teman udah mulai sulit untuk mengontrolnya, teman-teman bisa bercerita dan berbagi. Ke siapa? Ke orang-orang terdekat, ke orang-orang yang memang benar-benar sudah dipercayai seperti itu. Sudah teman-teman kasih amanah untuk saling menjaga kerahasiaan. Atau teman-teman juga bisa datang ke PSKS atau pendidik sebaya, konselor sebaya. Itu merupakan duta genre sendiri atau juga orang-orang yang memang diberikan keterampilan khusus untuk menjadi konselor sebaya. Mungkin teman-teman di sekolahnya pasti ada yang namanya guru BK, dan di guru BK ini sendiri pasti mempunyai partner atau teman-temannya, mereka individu yang berarti remaja yang ditunjuk dan diberikan amanah untuk menjadi konselor sebaya. Boleh Kak, selanjutnya? Nah, selanjutnya itu ada berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Nah, ini merupakan sama-sama kemampuan untuk berpikir. Nah, critical thinking ini merupakan kemampuan kita untuk mengevaluasi, menganalisis, dan mempertanyakan informasi dengan objektif, serta mengambil keputusan yang terinformasi berdasarkan bukti yang ada. Jadi nyata, tidak mengada-ngada, dan emang itu tuh logis alias masuk akal seperti itu. Tetapi lain dengan yang namanya berpikir kreatif tadi. Nah, berpikir kreatif sendiri merupakan kemampuan untuk kita sama-sama menghasilkan ide-ide baru, inovasi, solusi-solusi yang ternyata itu merupakan ide-ide yang unik seperti itu kan. Dan bagaimana cara kita memberikan pandangan serta pendapat untuk memecahkan masalah dengan berbagai ekspresi ide secara original. Dalam artian kayak ini aku ciptakan dengan ideku sendiri yang kreatif. Misal teman-teman lagi bergabung di sebuah organisasi, kemudian memiliki ide dan menyalurkannya, kayaknya konsep acara kita tuh bagusnya dengan tema ini deh, kayaknya lucu, kayaknya unik, ayo kita coba. Nah, itu juga merupakan suatu keterampilan dari berpikir kreatif tadi, karena sudah mampu menciptakan ide-ide baru. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya itu ada membuat keputusan. Membuat keputusan sendiri merupakan salah satu indikator life skill yang penting untuk kita kuasai bersama, seperti itu teman-teman. Karena membuat keputusan itu salah satu yang kadang mungkin sulit, dan kadang kita didatangkan suatu kebimbangan atau keraguan untuk menentukan sesuatu. Bahkan seperti contohnya kita sore hari ini akan melangsungkan sabrol nih, misalnya contoh simpel. Tetapi kita diberikan ketentuan untuk menggunakan pakaian sopan, tetapi kita bingung mau menggunakan pakaian warna merah atau warna hitam. Nah, teman-teman menggunakan warna hitam aja deh, kayaknya aku lebih cocok. Nah, itu sudah merupakan suatu keterampilan dalam membuat keputusan. Tetapi banyak orang yang belum bisa membuat keputusan, akhirnya mereka salah sendiri. Seperti misalnya masuk di jurusan kuliahnya, misal aku kayaknya lebih ke arah ini deh, lebih ke arah misalnya aku itu saintek. Aku yakin deh aku saintek, pokoknya aku saintek. Tetapi ternyata setelah mereka jalani, mereka kayak merasa salah jurusan. Aduh, kenapa aku nggak milih sosum ya? Nah, berarti mereka sudah salah dalam membuat keputusan. Cara membuat keputusan itu kita harus bisa melibatkan proses evaluasi informasi. Jadi juga telaah apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki, apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi kalau kita memilih keputusan itu. Dan juga kita harus bisa mempertimbangkan konsekuensi yang ada kalau kita memilih itu, seperti itu. Dan pemilihan tindakan yang dianggap paling sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai yang ingin dicapai. Jadi, mana sih yang paling sesuai dan yang paling cocok untuk aku pilih? Seperti itu. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya itu ada hubungan interpersonal dan juga empati. Nah, dua poin ini tak kalah penting
dibandingkan poin-poin selanjutnya karena di hubungan interpersonal itu merupakan interaksi kita nih sebagai makhluk sosial. Kita harus bisa melakukan hubungan interpersonal dengan orang lain yang melibatkan komunikasi, emosi, dan juga hubungan antar pribadi. Bagaimana caranya kita membentuk relasi, bagaimana caranya kita memberikan aspirasi kita kepada orang lain, bagaimana cara kita berpendapat, mengkritik orang, berkomentar, itu harus benar-benar memiliki suatu kemampuan atau skill yang memang harus kita pelajari dan juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan sampai kita dalam berhubungan interpersonal ini menyakiti hati orang, kemudian membuat orang menjadi dendam dan membuat orang menjadi tidak enak hati dan tidak ingin untuk berrelasi dengan kita lagi. Jangan sampai ya teman-teman. Karena sebagai manusia kita harus berpikir apa yang orang lain rasakan jika kita berkata A, apa yang orang lain rasakan dan apa yang orang lain lakukan jika kita berkata B, seperti itu. Nah, setelah melakukan hubungan interpersonal, kita juga perlu memahami yang namanya empati. Mungkin teman-teman di sini ada yang dijadikan ibaratnya rumah untuk temannya sendiri, atau dalam artian eh, menjadi lo deh rumahnya gue untuk gue itu bercerita seperti itu. Nah, empati itu berarti merasakan apa yang dirasakan orang lain, peduli dan ikut berperasaan. Jadi kita menggunakan rasa dalam yang namanya empati ini. Kalau misalnya kita diberikan kepercayaan nih oleh teman kita itu lagi bercerita tentang dia yang lagi stres dan juga depresi banget karena dia merupakan korban dari kekerasan seksual, tetapi dia dilecehkan dengan lelucon lelucon yang dianggap si pelaku itu adalah suatu kelucuan. Tetapi bagi korban itu merupakan hal yang membuatnya sakit hati bahkan trauma. Kita yang mendengarnya, jika kita tertawa, kita tidak memperdulikannya, itu berarti kita belum bisa untuk berempati. Bagaimana caranya kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain? Bagaimana caranya kita bisa memberikan kepedulian kita dan juga rasa empati kita kepada beliau, yaitu dengan cara kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, yaitu dengan apa yang aku lakukan dan apa yang aku rasakan ketika aku berada di posisimu, seperti itu. Misal ada orang bercerita, terus teman-teman silakan bayangkan apa yang teman-teman lakukan dan juga teman-teman uh, miliki ketika hal itu bisa menjadi urgensi untuk teman-teman yang tidak memiliki empati. Jadi jangan sampai empati ini terlewatkan karena kita sebagai makhluk sosial harus sama-sama peduli dan memiliki perasaan. Boleh selanjutnya, Kak? Nah, kata Kak Okta nih, menjadi tempat curhat harus punya empati yang besar juga ya, Dan. Iya, betul. Jadi jangan semena-mena kita sebagai orang yang udah dipercayai sama teman kita, terus kita langsung kayak, ya udah santai aja, kita kan udah kenal, kita kan udah lama nih berinteraksi, jadi ya nggak apa-apa lah kalau kita sekali-sekali melucu. Tapi jangan teman-teman, kita tidak pernah tahu apa yang orang lain rasakan pada saat itu, pada saat ia menceritakan apa yang ia sampaikan, seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mengatasi stres dan memecahkan masalah. Untuk kita sama-sama pelajari dengan sebentar seperti itu, karena kita juga membutuhkan proses untuk yang namanya mengatasi stres. Mengatasi stres sendiri itu kita bisa lakukan dengan relaksasi, olahraga, mencari dukungan sosial atau support system terbaik menurut versi masing-masing, seperti itu. Nah, stres sendiri timbul biasanya karena diawali dengan depresi, kemudian rasa ketidakpercaya dirian, insecure, dan lain sebagainya. Sehingga seseorang merasa dirinya itu kurang dan sedang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga dapat dikatakan dengan yang namanya stres, seperti itu. Aku mau teman-teman sharing deh, gimana cara kalian mengatasi stres. Ada yang mau nggak? Aku boleh deh, Dan. Boleh, Kalau boleh. mengatasi stres versi aku, Hmm, itu dengan ngilang dari sosmed bentaran, terus kayak me time gitu sampai ngerasa baikan. Oke. Ini ada yang raise hand nih, Oke, boleh? boleh sih. Ya, aku ya, makasih Okta udah kasih kesempatan. Kalau aku mengatasi stres itu, aku pertama harus tahu dulu, aku tuh stres kenapa gitu. Ketika aku udah tahu aku tuh stres kenapa, aku bisa ngasih waktu break dulu buat diri aku. Kayak misalnya tadi contoh, bagus sih tadi saran Okta buat break dulu dari sosmed gitu. Terus aku juga ngasih eh,
hiburan buat diri aku. Misalnya aku suka baca buku gitu. Jadi aku habisin 1 hari itu untuk fokus misalnya aku baca buku gitu. Dan gak buka HP sama sekali. Gitu sih. Oke, terima kasih untuk Okta dan juga Kak Nadia yang udah sharing tentang bagaimana cara kalian mengatasi stres atau memberikan solusi inovatif nih buat kita sama-sama bisa menjadikannya referensi. Luar biasa, berarti teman-teman udah bisa mengatasi stres dan aku sangat apresiasi hal itu. Nah, ada banyak cara orang mengatasi stres dan kita tidak bisa menganggap cara-cara orang lain itu merupakan suatu cara yang konyol seperti itu. Karena setiap orang pastinya akan punya caranya masing-masing untuk mereka mengendalikan diri. Bahkan kita bisa mempertanyakan besar untuk orang-orang yang bahkan tidak bisa mengatasi stres dengan dirinya sendiri. Atau bahkan dia semakin stres atau bahkan merajalela dari yang namanya emosinya tadi yang tidak terkontrol. Malah hal tersebut yang kita khawatirkan bersama-sama seperti itu. Jadi, bagaimanapun caranya teman-teman bisa mengatasi stres itu dengan tanyakan pada diri sendiri, teman-teman sejauh mana sudah paham tentang yang namanya stres dan solusi yang baik untuk, mengatasinya. Nah, selanjutnya itu ada memecahkan masalah. Poin memecahkan masalah sendiri merupakan, poin yang harus kita miliki bersama. Karena di dalam kehidupan sendiri, di kehidupan sosial ini kita memiliki yang namanya permasalahan sosial. Kita tidak bisa menghindari hal tersebut dan kita pasti akan mengalami hal yang namanya masalah. Masalah apapun itu, baik dari diri sendiri, dengan orang sekitar, ataupun masalah dengan keyakinan dan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Mungkin ada saatnya kita memiliki masalah dan merasa bahwa iman kita itu kurang. Kemudian ada saatnya kita merasa bahwa masalah diri aku ini nggak bener deh kayaknya. Kita juga mungkin bisa terlibat dalam permasalahan sosial seperti misalnya terjadi dalam pembulian atau bahkan eksklusi sosial yang hal tersebut harus kita pecahkan bersama. Kalau tidak mampu memecahkan dengan diri sendiri, kita untuk meminta tolong atau membutuhkan bantuan dari banyaknya pihak yang ada, seperti itu. Tips untuk memecahkan masalah sendiri yaitu dengan mendefinisikan masalah, kemudian mengumpulkan informasi bahwa masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi, menghasilkan solusi alternatif dan juga mengevaluasi opsi. Jadi nanti untuk kita memecahkan masalah biasanya kita mendatangkan banyak cara dan cara apa yang kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut dan juga mengambil tindakan yang paling sesuai. Misalnya, aku punya masalah yaitu aku mau pergi kerja kelompok seperti itu. Tetapi aku lagi pecah ban nih, jadi aku nggak bisa gunain motorku. Nah, opsi yang kita miliki sebagai solusi yaitu yang pertama kita gunain aplikasi ojek online. Yang kedua, kita minta antar sama orang tua. Kira-kira pilihan mana yang akan kita gunakan untuk memecahkan permasalahan ini dan masalah itu akan terselesaikan kalau kita memiliki opsi yang tepat seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, poin yang selanjutnya komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini merupakan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pihak lain, serta menerima informasi dengan baik dalam interaksi antar pribadi. Yang dimana komunikasi efektif ini merupakan keterampilan hidup yang kita miliki bersama untuk sama-sama bisa memahami dan melakukan hubungan interpersonal dengan baik dan benar. Jadi ternyata indikator yang ada di dalam life skill itu teman-teman saling berkaitan antara satu sama lainnya. Sehingga kita harus bisa, menguasainya untuk, bisa berjalan dengan selaras agar menjadi seorang individu yang bermakna, seperti itu. Nah, komunikasi efektif ini dapat kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun lingkungan kita hidup, seperti itu. Karena sebagai manusia makhluk sosial dan juga orang yang membutuhkan orang lain, kita tentunya menggunakan yang namanya komunikasi. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menyampaikan suatu pandangan kita, itu harus benar-benar diatur seperti itu. Atau bagaimana cara kita berbicara di depan umum dalam menguasai konteks namanya public speaking tadi. Nah, aku punya tips untuk kita sama-sama memiliki keterampilan hidup yang namanya komunikasi efektif, yaitu yang pertama, teman-teman harus bisa
Eh, Oke, apakah suaraku terdengar? Dengar, sudah terdengar. Oke, maaf ya teman-teman tadi terpental dari Zoom ini. Jadi kita lanjutkan. Tips dari aku untuk kita sama-sama memahami dan memiliki skill komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama menumbuhkan rasa kepercayaan dirian. Kalau kita belum punya, cobalah untuk berbicara kepada diri sendiri terlebih dahulu, meminta pendapat orang lain dengan cara menghargainya, dan juga jangan sampai kita tidak menerima masukan-masukan dari orang lain. Karena pada dasarnya yang mampu melihat diri kita sendiri sepenuhnya itu nggak selalu diri kita sendiri, tetapi dari kacamata orang lain itu juga sangat diperlukan. Yang kedua, teman-teman harus yakin dan juga harus bisa memposisikan siapa orang yang lagi berbicara sama teman-teman sekalian. Kalau lagi bicara sama orang tua, itu nada bicaranya gimana? Berarti kita harus lembut, harus sopan, dan harus santun. Kalau sama anak-anak itu berarti kita harus ceria, harus bisa merangkul dan juga membawa komunikasi yang jelas. Dan yang ketiga, itu komunikasi yang kita lakukan harus informatif, edukatif, dan juga harus jelas seperti itu. Jangan sampai bertele-tele, tetapi orang lain tidak bisa mengerti dan menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, tetapi jangan khawatir untuk kita yang masih berada di ranah belajar, termasuk aku sendiri, yang dimana kita itu sudah memang nyata dan takdirnya untuk sama-sama belajar nih kalau berkomunikasi itu ternyata ada tahapannya. Tidak semena-mena kita langsung hebat, langsung jago, itu sulit teman-teman. Boleh Kak, selanjutnya. Nih, ayo jadi remaja yang kenal diri sendiri dan menerapkan life skill agar terimplementasi diri yang sehat, cerdas, dan ceria. Jadi tadi 10 indikator life skill yang aku harap teman-teman bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan atau mungkin sudah diimplementasikan nih. Jadi harapannya teman-teman harus mampu mengembangkan life skill itu agar bisa untuk bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena nyatanya kebermanfaatan dan kebaikan yang sangat dinilai lebih itu kita bisa memberikan kebaikan ke orang lain juga, bukan untuk diri sendiri. Boleh selanjutnya, Kak? Nih, teman-teman mungkin bingung atau bertanya-tanya itu sebenarnya apa program inovatif rumah kita. Jadi aku izin sedikit sharing nih ke teman-teman sekalian tentang program inovatif yang aku miliki. Jadi tadi aku sudah jelasin tentang banyaknya indikator life skill dan terutama itu banyak dari menguasai dan mengatasi stres, kemudian mengelola emosi serta membuat keputusan. Atau teman-teman di sini memiliki eh, gangguan kecemasan dan juga ketidakstabilan dalam mengontrol emosi. Dan juga mungkin banyak teman-teman yang ada di Zoom ini merasa tidak memiliki teman untuk bercerita. Kalian ingin memiliki sebuah wadah untuk bercerita sekaligus mendengar tetapi tidak memiliki hal itu karena dirasa memang belum ada yang kalian percayai. Maka teman-teman silakan datang ke program inovatif rumah kita yang Dani punya. Teman-teman aku yakin udah punya sosial media semua. Teman-teman silakan follow Instagram aku yang Instagramnya aku sendiri bagi yang belum gitu ya. Nah, kemudian teman-teman punya aplikasi Spotify. Aku rasa rata-rata punya nih. Nah, teman-teman silakan buka aplikasi Spotify dan cari username celoteh dan CELOTHKAKDAN yang dimana itu merupakan akun Spotify aku yang aku sharing podcast-podcast dari banyaknya pembelajaran di kehidupan ini. Nah, ini apa sih maksudnya? Jadi teman-teman bisa menerapkannya atau bisa berpartisipasi dalam program inovatif ini, yaitu dengan cara yang pertama, teman-teman bisa bercerita dengan semaksimal mungkin, seleluasa mungkin dengan aku, dengan mengutamakan prioritas yang namanya privasi. Nah, jadi nanti privasinya 100% terjaga, yaitu cerita kalian nanti akan dijadikan sebuah podcast. Kalau cewek nanti jadinya bunga, kalau perempuan kalian akan jadi bunga, kalau laki-laki kalian akan menjadi perannya yaitu Raffles karena itu merupakan ciri khas dari Bumi Rafflesia Bengkulu yaitu daerahku sendiri karena aku pencetus dari program inovatif ini. Kemudian cerita kalian itu akan dijadikan podcast dan yang dimana seluruh Indonesia akan bisa mendengarkannya sehingga orang lain akan termotivasi akan hal itu. Yang kedua, cerita kalian akan dijadikan sebuah buku bergambar yang akan
memberikan edukasi sekaligus motivasi ke remaja lainnya agar terus bertahan seperti itu. Aku udah banyak mendapatkan klien ataupun remaja-remaja yang ingin memotivasi remaja lainnya dan membuktikan bahwa ia bisa. Salah satu contohnya yaitu dari seseorang yang kita sebut dengan Bunga tadi, seorang perempuan itu. Nih, dia tuh cerita ke aku kalau dia pernah menjadi saksi dari kekerasan seksual seperti itu. Waktu dia berada di SD, dia melihat temannya sendiri dilecehkan. Nah, dia bercerita ke aku dan akhirnya aku jadikan ceritanya buku bergambar dan podcast dan akhirnya dia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa dia masih bisa bertahan hingga saat ini walaupun dia merasa trauma dan juga dia merasa tidak aman dengan kesehatan mentalnya. Tetapi dia memiliki tempat untuk dia bercerita tadi dan juga dia memiliki wadah untuk dia didengarkan tadi. Sehingga seorang remaja itu butuh yang namanya apresiasi dan juga validasi. Kita tidak bisa menghindari hal tersebut dan itu akan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Harapannya teman-teman mungkin bisa untuk berpartisipasi dalam program inovatif ini untuk sama-sama mendukung Dani dan juga remaja di seluruh Indonesia dalam sama-sama berkarya dan juga berkolaborasi. Boleh selanjutnya, Kak? Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya yang sudah sejauh ini ikut berpartisipasi dalam Sabrol hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf apabila ada banyak sekali tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin teman-teman bisa sama-sama mengoreksi Dani dan bertanggapan di dalam Sabrol ini karena kita posisinya sama-sama belajar ya, sama-sama berinteraksi dan berkembang bersama. Nah, selanjutnya aku akan membuka sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Okta selaku moderator. Aku persilakan. Terima kasih. Wah, gimana nih teman-teman? Makasih banyak Dani. Dani keren banget. Apa yang disampaikan benar-benar bermanfaat banget nih ya. Nah, pasti teman-teman semua udah banyak yang punya pertanyaan nih ke Dani. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya, 2 sampai 3 pertanyaan aja. Adakah yang mau bertanya? Boleh nih, Kak Naila. Silakan. Ya, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Sore semua, perkenalkan, nama aku Naila Fizarida, biasa dipanggil Naila. Aku mungkin lebih ke sharing dulu ya, baru nanya. Sampai saat ini, menurut aku, self-awareness atau mengenal diri itu nggak semudah itu gitu. Karena nyatanya memandang sesuatu secara objektif itu nggak mudah. Untuk hal yang eksternal yang ada di luar diri kita pun memandang sesuatunya secara objektif itu nggak mudah karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang mempunyai perasaan gitu kan. Jadi sangat mungkin kita memandang sesuatu menggunakan perasaan atau subjektif dari kita sendiri. Apalagi mengenal diri sendiri gitu yang kita rasakan gitu. Kita merasakan apa gitu kan sangat mungkin kalau kita mengenal dirinya hanya secara subjektif gitu. Contohnya kayak kelebihan dan kekurangan gitu kan. Untuk kelebihan aja, sering mungkin seseorang nggak percaya diri, tapi orang lain melihat kalau itu kelebihan kita. Dan apalagi untuk kekurangan gitu, kekurangan yang kita nggak mau ada dalam diri kita, tapi orang lain juga bisa lihat. Terus menurut aku gitu, tapi aku mau nanya sendiri untuk Dani sendiri, apakah mengenal diri itu semudah itu gitu? Dan kalau emang mudah, gimana tipsnya biar bisa mengenal diri yang seperti tadi didefinisikan, melihat diri secara objektif gitu. Bahkan sampai minat, bakat, kelebihan, dan kekurangan. Terima kasih. Baik, langsung saja. Terima kasih Kak Naila yang sudah bertanya dan memberikan tanggapannya tentang mengenal diri yang sesuai dengan tema kita di hari ini. Nah, betul tadi yang dikatakan bahwasanya apakah salah apabila kita mengenal diri, kita menggunakan perasaan yang berarti itu merupakan subjektif seperti itu? Jawabannya adalah tidak salah karena kita sebagai seorang manusia tentunya pasti akan menggunakan yang namanya perasaan. Objektif yang dalam hal ini yaitu objektif yang berarti sesuai dengan logika, nalar, dan juga perasaan, tetapi dengan sebenar-benarnya seperti itu. Nah, jadi harapannya teman-teman itu bisa berpikir dan juga
mengenalkan dirinya sendiri, baik itu melalui perasaan dan juga pikiran sendiri dengan apa adanya dan sejujur-jujurnya. Jadi bagaimana caranya kalian tidak membohongi diri kalian terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian karena dia tadi ingin bertanya juga apakah semudah itu untuk kita mengenal diri dan bagaimana sih tipsnya agar kita bisa mengenal diri dengan objektif tadi ataukah kita salah dalam menggunakan perasaan dalam mengenal diri sendiri. Nah, tipsnya yaitu kita harus bisa mengetahui lebih dalam dulu diri kita dengan cara kita bisa mengevaluasi tentang apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Nah, teman-teman di sini aku percaya umurnya rata-rata belasan ya. Dan sudah banyak berproses dan rata-rata kita berada di usia remaja tengah seperti itu. Yang dimana ini banyak sekali pengalaman hidup yang kita lalui dan juga yang masih kita ingat. Nah, dari banyaknya pengalaman hidup, teman-teman bisa nih aku kasih tips melakukan evaluasi. Bagaimana caranya? Dan caranya, misal selama SD dan juga sedari SD dan juga sampai aku SMA nih, kita silakan lihat tuh nilai-nilai rapor kita. Ini lagi mau mengukur dari segi intelektual ya misalnya. Kalian lihat di segi mata pelajaran matematika misalnya. Apakah ada perubahan yang signifikan ataukah begitu saja dan ataukah ada yang naik turun seperti itu? Jawabannya adalah ada sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan dan yang sudah terjadi di dalam kehidupan. Jika nilai matematika itu sendiri sudah memiliki peningkatan, berarti itu merupakan suatu kelebihan yang berada di dalam diri teman-teman. Jika itu berarti suatu penurunan, berarti itu juga merupakan suatu kekurangan untuk teman-teman. Lalu bagaimana dengan naik turunnya? Teman-teman silakan kembalikan ke diri sendiri. Oh, ini naik turun. Sepertinya ini kelebihan aku deh dengan pertimbangan yang banyak hal. Misal pertimbangannya, aku suka pelajaran ini. Yang kedua, aku nyaman sama pelajaran ini. Dan yang ketiga, aku merasa ini tuh tempatnya aku banget untuk mengembangkan potensi. Maka teman-teman bisa mengukur itu dari evaluasi yang teman-teman lakukan selama hidup. Itu tips yang pertama. Di segi lain juga bisa teman-teman lakukan. Misal kayak ada banyak hal yang kita lakukan di sebelumnya, kayak misalnya dulu aku sering ikut lomba lomba mewarnai seperti itu, tapi terus-terusan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Wah, sepertinya ini merupakan suatu kekuranganku seperti itu kalau kita sadari bersama. Tetapi apakah itu semena-mena akan selalu menjadi kekurangan? Jawabannya adalah tidak. Kita akan bisa menjadikannya suatu kelebihan dengan kita selalu berusaha seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan kita mencoba hal baru sebanyak mungkin. Sudah aku tekankan di awal nih teman-teman, kalau remaja itu masanya kita untuk mengeksplor dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Maka cobalah banyak hal karena masa-masa ini tidak akan terulang kembali seperti itu. Jadi teman-teman silakan misal di sekolah itu ada ekstrakurikuler kan. Nah, itu teman-teman ikutin beberapa, kemudian ikutin juga yang ada di luar dan lain sebagainya. Ikutin berbagai perlombaan yang menurut teman-teman tuh jalurnya teman-teman banget dengan mengutamakan yang namanya manajemen waktu, yaitu harus benar-benar dibagi. Karena sebagai seorang remaja dan pelajar itu tugas utamanya itu sebagai orang yang melanjutkan pendidikannya, yaitu transisi kehidupan yang kedua tadi. Nah, setelah teman-teman ikut banyak sekali kegiatan, pasti teman-teman akan terbentuk, tetapi sebelum itu akan mengalami yang namanya terbentur. Terbentur, lalu akhirnya terbentuk seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang yang terbentuk akan mengalami terbentur dari banyaknya belahan pihak atau yang datang yang menjadikan itu sebuah distraksi seperti itu. Nah, setelah mencoba banyak pengalaman, teman-teman akan sadar, wah ternyata aku nggak pandai nih dari segi olahraga. Kayaknya ini merupakan kekuranganku deh, karena aku juga nggak mahir-mahir banget dan kayaknya sulit untuk aku mengenali kalau ini tuh fashionnya aku kayak gitu kan. Jadi teman-teman silakan beralih ke yang lain yang menunjukkan bahwa itu merupakan passion teman-teman sesungguhnya. Berarti aku merupakan orang yang suka untuk bersosialisasi nih. Wah, berarti emang jalur aku banget untuk bisa aku public speaking. Nah, hal tersebut merupakan suatu anggapan atau pengalaman dari evaluasi yang kita rasakan dan juga yang kita pikirkan. Mengapa demikian? Yang pertama yang kita rasakan, kita berperasaan seperti, wah sepertinya ini, sepertinya itu. Yang kedua berpikir dari segi, oh waktu itu aku pernah melakukan ini dan hasilnya seperti ini. Wah sejauh ini aku sudah melakukan ini dan sudah melakukan itu dan ternyata seperti itu. Nah itulah yang disebutkan dengan yang namanya objektif tadi. Dan jawabannya
susah atau mudahnya itu tergantung kepada diri sendiri sejauh mana teman-teman mengenal diri teman-teman sekalian. Dan kalaupun teman-teman merasa itu susah, belum tentu menurut orang lain itu merupakan suatu hal yang susah juga. Barangkali menurut Dani itu merupakan suatu hal yang susah untuk mengenal diri. Tapi menurut Okta itu merupakan hal yang mudah seperti itu. Kita tidak bisa memberikan pendapat kita yang berarti, oh mengenal diri itu sulit loh, oh mengenal diri itu mudah loh. Karena semua akan tergantung kembali ke diri masing-masing karena setiap proses dan timeline orang untuk berkembang dan bertumbuh itu berbeda-beda teman-teman sekalian, dan teman-teman harus percaya dan yakin bahwa kehidupan ini merupakan suatu perjalanan bukan pelarian, jadi harus sama-sama untuk berjalan menikmati setiap proses yang ada tanpa dengan adanya protes seperti itu. Jalanin aja dengan maksimal dan pasti teman-teman akan bisa mengenal diri lebih dalam seperti itu, karena ada banyak hal yang harus yang kita nggak papain dengan terus memanage waktu dan juga energi yang kita miliki untuk mengenal diri kita sendiri. Karena pada dasarnya mengenal diri itu nggak semudah itu dan kita juga harus butuh proses. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat untuk Kak Naila dan kita semua dan semoga pertanyaannya terjawab. Terima kasih. Apa udah terjawab, Kak Naila? Sudah, terima kasih. Wah, ada lagi nggak nih yang mau bertanya? Satu lagi kali ya. Firdaus, boleh? Aku apa Nadia? Eh, boleh. Dua-duanya kali ya. Cukup gak ya waktunya, Dani? Oke, boleh dua-duanya boleh. Boleh dua-duanya buat yang terakhir ya. Oke, aku dulu ya. Jadi makasih Dani, penjelasannya very insightful banget dan keren banget juga. Dan congrats udah jadi duta genre Bengkulu. Aku mau nanya, jadi kan tadi disebutin bahwa empati adalah one of life skill yang harus kita punya. Tapi kadang orang-orang tuh berempati tapi empatinya nanggung gitu, kayak misal kita lagi curhat ke teman atau mungkin salah satu orang yang kita percaya gitu, tapi dia malah nyemangatin tapi dalam konteks yang kayak semangat ya, tapi sebenarnya kita semua juga capek, kita semua kayak jatuhnya toxic positivity. Mungkin teman-teman juga sering kayak gitu, padahal di situ kita bukan pengen jawaban atau bukan pengen sesuatu yang dibandingin sama orang itu, kita cuma butuh didengar gitu. Jadi gimana tips dari Dani buat ngadepin orang-orang yang kita sebenarnya butuh empati mereka, tapi dia malah nunjukin toxic positivity gitu. Makasih Dan. Oke, mungkin boleh Okta ini kita lanjut ke pertanyaan kedua aja dulu. Ketiga maksudnya. Tadi yang resen dia. Oke, makasih kesempatannya. Aku mau nanya nih Dani, kalau misalnya mengenal diri itu bisa diungkapkan lewat presentasi. Kira-kira Dani sendiri tuh udah berapa persen, sejauh apa gitu? Udah mengenal diri sendiri. Dan kemudian tantangan terbesar apa gitu yang pernah Dani alamin selama mengenal diri sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Firdaus dan juga Kak Nadia yang udah memberikan aspirasinya untuk bertanya nih, yang menjadikan itu sebagai topik pembicaraan di akhir pertemuan ini. Nah, di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Firdaus dulu tentang bagaimana kita menyikapi orang yang mendatangkan toxic positivity ketika kita bercerita atau memberikan empati yang nanggung-nanggung nih ibaratnya. Nah, teman-teman mungkin boleh nih sadar bahwa kita itu tidak bisa berpikir dan mengharapkan sepenuhnya apa yang kita harapkan. Kadang ada banyak sekali ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyatanya. Maka dari itu, Dani di sini ingin menyadarkan dan mengajak teman-teman sekalian berpikir sekaligus memberikan tips bagaimana menyikapi hal tersebut. Nah, yang pertama, teman-teman boleh memberikan masukan dulu, memberikan awalan dulu ke orang yang teman-teman percayai bahwa aku itu cerita untuk saat ini hanya ingin untuk didengarkan, tidak untuk ingin dibandingkan. Itu kalau teman-teman emang mau didengarkan ya. Jadi teman-teman bilang kayak gitu dulu sebelum teman-teman bercerita dan mereka mungkin akan paham akan hal itu. Nah,
Kedua, kalau teman-teman mau bercerita, memberikan saran dan juga sebagai tempat untuk teman-teman termotivasi, teman-teman silakan bilang di awal juga sebelum teman-teman bercerita. Teman-teman silakan sampaikan terlebih dahulu bahwa di sini mau bercerita itu untuk mendapatkan suatu motivasi dan juga gambaran gimana aku harus melakukan ke depannya. Biar mereka berpikir bahwa oh ternyata misal si Firdaus ini cerita sama aku, dia mau tahu tujuannya deh. Oh dia ternyata mau aku memberikan tanggapan tentang dirinya deh, seperti itu. Jadi dia sudah tergambar tentang tujuan teman-teman ingin bercerita seperti itu. Jadi pada dasarnya bercerita ke orang itu juga mempunyai teknik-teknik dan cara tertentu agar kita tidak menjadikannya bumerang atau menyakiti diri sendiri seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman boleh tanya terlebih dahulu sebelum bercerita lagi. Teman-teman bilang, kalau aku bercerita, apakah ceritaku akan menjadikan beban untukmu? Kalau mereka mengatakan iya, ada baiknya teman-teman mencari tempat lain untuk bercerita. Tetapi kalau mereka dengan sungguh-sungguh mengatakan tidak, maka teman-teman silakan bercerita dengan leluasa dan mempercayai orang-orang tersebut. Kalaupun mereka melakukan yang namanya toxic positivity atau melakukan empati yang nanggung-nanggung juga dan suka membanding-bandingkan, teman-teman silakan bilang dan balas perkataan itu bahwa toxic positivity itu tidak baik, dan teman-teman silakan apresiasi terlebih dahulu untuk kesediaan mereka bercerita, tetapi bilang juga, maaf kalau sebenarnya aku itu tidak menginginkan responmu yang seperti ini. Jadi mungkin mereka akan mulai paham bahwa teman-teman bercerita itu bukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan seperti itu. Di awal konsen atau persetujuannya itu aku loh yang mau cerita seperti itu, tapi aku nggak mau loh untuk dibandingkan. Nah, mereka mungkin akan paham untuk hal itu. Dan poin yang terakhir yaitu kembali untuk sadar dan juga berpikir bersama untuk kita itu sama-sama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bisa saja kamu melihat warna itu warna biru, tetapi temanmu melihat itu warnanya warna ungu seperti itu. Karena kita tidak bisa memberikan kacamata yang sama terhadap pandangan orang lain karena orang lain pasti akan berbeda-beda. Begitulah banyaknya keragaman yang ada di kehidupan ini, dan kita harus sadar bahwa hal itu merupakan hal yang wajar dan hal yang normal. Jadi teman-teman harus bisa mengenal dan mengendalikan emosi dan diri sendiri terlebih dahulu sebelum bercerita ke orang lain yang takutnya mereka melakukan yang namanya toxic positivity atau menyemangatkan tetapi justru menjerumuskan. Mereka bilang kayak yuk semangat yuk, tapi sebenarnya kamu itu nggak nggak capek-capek banget lah, kayaknya aku lebih parah. Nah, itu sebenarnya akan menjatuhkan mental orang lain, dan aku harap teman-teman di sini jangan sampai melakukan yang namanya toxic positivity itu. Nah, kemudian itulah jawaban dari aku untuk pertanyaan dari Firdaus. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga Firdaus yang sudah menanyakannya. Dan aku ingin izin menjawab pertanyaan dari Kak Nadia yang bertanya siapa ya tadi? Kak Nadia kan? Iya, karena dia. Ya, oke. Nah, izin menjawab seputar tentang apakah mengenal diri itu bisa ditakar dengan persentase dan seberapa dalam seorang aku mempresentasekan mengenal diriku tadi. Nah, teman-teman, kembali ke diri masing-masing, teman-teman mendefinisikan mengenal diri itu seperti apa. Karena pada dasarnya yang menentukan dan yang paling berpengaruh dalam kehidupan adalah faktor internal. Misal nih, kamu bergaul di dalam pergaulan yang tidak sehat. Kalaupun kamu akan kuat dan kamu akan bertahan, itu ternyata bukan faktor dari luar, bukan faktor dukungan, tapi faktor diri sendiri. Begitu pula dengan mengukur yang namanya persentase dari uh, mengenal diri tadi. Kalau aku sendiri terbilang mengenal diriku sudah sejauh mana, aku mengenal diriku sudah 100% jujur. Tetapi barangkali 100% itu sering sekali tidak tersempurnakan karena ada banyaknya kekhawatiran aku atau kebohongan aku terhadap orang lain seperti itu. Aku juga sering sekali berpikir dan menerapkan toxic positivity itu ke diri aku sendiri. Nah, ini cuma sharing aja ke teman-teman sekalian dan tidak harus untuk dicontoh karena aku berpikir berbohong demi kebaikan itu ada. Ternyata hal tersebut tidak sebenarnya harus kita terapkan secara melulu seperti itu. Dan nyatanya mengenal diri menurut aku dan menurut orang lain itu berbeda. Kalau aku menurut diriku sendiri, aku sudah
mengenal diriku 100%, mungkin menurut Kak Nadia, aku masih 90% atau 80% mengenal diriku karena terlihat dari raut wajahku, ekspresiku yang kurang meyakinkan, dan lain sebagainya. Teman-teman berarti balik ke diri masing-masing, mengukur sejauh mana mengenal diri yang teman-teman miliki itu seperti apa. Karena pada dasarnya aku yakin teman-teman sendiri pasti paling tidak sudah mulai menerapkan mengenal diri dengan secara sederhana ataupun secara simpel seperti itu. Paling tidak contohnya seperti hari ini aku tahu kalau aku akan eh, menggunakan ini untuk aku di malam hari nanti. Misal kayak aku akan menggunakan aplikasi A untuk aku belajar di malam hari nanti karena aku yakin aku akan paham dengan menggunakan aplikasi itu. Nah, itu sudah implementasi nyata untuk kalian mengenal diri bahwa itu loh kemampuan kalian, itu loh yang membantu kalian untuk paham. Tetapi memang takaran mengenal diri setiap orang itu berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja jawaban dari aku untuk Kak Nadia. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan aku mau sekaligus langsung nutup sesi dari penyampaian aku, yaitu eh, teman-teman di sini silahkan pahami dan sadari kembali serta dengarkan perkataan terakhirku ini, yaitu aku hadir di sini bukan untuk memberikan suatu penuntutan, bukan untuk memberikan suatu keharusan, tetapi aku memberikan opsi dan juga pilihan. Yang dalam artian aku hanya ingin memberikan informasi dan edukasi ke teman-teman bahwa mengenal diri itu penting. Tetapi kalau teman-teman merasa mengenal diri nggak perlu, kemudian menerapkan life skill itu tidak penting, ya itu kembali ke individu masing-masing. Karena di sini aku hanya ingin berharap teman-teman mempersiapkan dan juga merencanakan agar menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan ceria. Sekali lagi perlu diingat bahwasanya kehidupan bukan pelarian, maka teruslah untuk berjalan karena ide adalah perjalanan. Seperti itu agar mendapatkan suatu proses dan juga kemenangan serta keberhasilan yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih, Dani. Gimana Firdaus dan Kanadia udah terjawab kan ya pasti? Terjawab banget, makasih Dani. Thank you, Dani. Nah, oke. Jadi nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih. Jadi kita di awal tadi udah sama-sama mengenal diri, udah nyebutin nama, usia, dan lagu favorit yang mengabarkan kita. Terus kita juga udah mengenali apa itu remaja, bagaimana mengenali diri dari kelebihan, kekurangan, sampai ke kepribadian. Terus kita juga udah tahu nih, mengenali diri ini salah satu life skill, dan ada 9 life skill lainnya yang harus kita kuasai, dan kita udah bahas sama-sama tadi. 9 life skill itu apa aja sih? Nah, semoga dengan udah dibahasnya tadi, teman-teman bisa menerapkan 10 life skill dan menjadikan kita semua sebagai remaja yang sehat, cerdas, dan ceria ya. Nah, sebelum kita akhiri sabrol kali ini, boleh dibantu Kak Fani buat dokumentasinya? Oke, sebentar ya. Untuk semuanya diharapin buat on cam. Oke. Mega, ada gak Mega? Oke, mantap. Senyum ya teman-teman semuanya. Oke. 1, 2, 3. Sekarang gaya-gaya. Mau gimana gayanya? Dani gimana? Dani ada ide gak? Izin teman-teman mungkin boleh salam genre dulu kayak gini. Siap. Ya, oke. Oke, 1, 2, 3. Mantap. Oke, teman-teman semuanya. Oke, oke. Oke, makasih Kak Fani. Jadi,